Halo, 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 halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sesuai janji gua kemarin ya. Janji gua kemarin gua akan bahas reinkarnasi yang berhubungan dengan karma ya. Dari pengalaman gua pribadi, dimana ini pertama maaf dulu buat yang skeptis, yang nggak percaya dengan reinkarnasi, hal-hal goib dan segala macam yang berbau-bau dengan hal itu, skip aja video gua karena percuma, nggak akan masuk ke otak kalian ya. Gua kemana, lu kemana mikirnya gitu kan. Jadi ini buat yang mau tahu aja sama yang percaya aja. Bentar, ada motor. Jadi reinkarnasi yang gua alamin sendiri itu, gua itu kan bertahun-tahun bertanya-tanya mencari jawaban kenapa hidup gua gini. Perasaan gua udah setia sama pasangan gua. Tiap gua pacaran gua setia, mau LDRan pun gua selalu setia, nggak pernah. Tapi kenapa gua selalu diselingkuhin? Kenapa gua selalu disakitin sama pasangan gua? Hamil ditinggalin, hamil ditinggalin, hamil ditinggalin gitu kan. Sampai semua ya begitulah ya, gua nanggung semuanya sendiri, malunya, aibnya, dicaci maki, pokoknya udah nggak tahu deh ya gitu gimana, sampai gua benci juga sama keluarga sendiri gitu kan karena kelakuan gua. Kenapa gua selalu digituin? Bertahun-tahun gua bertanya sampai gua stres, depresi, sampai gua pokoknya udah kacau banget lah hidup gua tuh. Dan akhirnya gua ketemu seseorang, dia ahli hipnoterapi di Bogor. Kebenaran dia satu pengajian sama gua dulu, gua ikut pengajian. Gua nanya sama dia, bisa nggak gitu kan bantu untuk bisa lihat kehidupan sebelumnya. Tapi karena gua nggak punya uang, gua jujur terus terang, gua nggak punya uang gitu loh. Yang kata dia, oke, nggak apa-apa, saya bantu kamu katanya. Akhirnya di hipnoterapi lah gua, dan gua akhirnya bisa melihat 5. Dia sampai kaget, sampai 5 teh kata dia. Biasanya orang tuh paling banyak cuman 3, teteh bisa 5 dalam waktu setengah jam lebih lah ya, 40 menitan. Cepet banyak amat teh katanya gitu. Udah. Terus dari reinkarnasi ini yang gue ambil, ada dari kehidupan reinkarnasi ini yang bisa gue ambil adalah satu, orang itu akan terlahir kembali karena dia punya tugas yang belum diselesaikan. Di sini gue dilahirkan kembali karena gue punya tugas yang belum gue selesaikan, yaitu gue harus bisa merubah, membantu orang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bukan dari siapa-siapa, bukan ya, tapi dari dirinya yang sebelumnya, memperbaiki kelakuannya segala macam. Walaupun gue juga nggak baik ya kelakuannya, tapi setidaknya bisa ngebantu lah, dari yang tadinya dia pesimis jadi bisa optimis, yang tadinya dia pengen coba bunuh diri terus dia jadi semangat lagi, dia gimana gitu kan, pikirannya negatif, dia nggak semangat kerja, gimana gua bantu dia untuk semangat kerja. Nah seperti itu gitu loh. Nah satu itu karena kita punya tugas yang belum terselesaikan. Kedua itu kita punya janji. Misalnya kita dulu itu cinta banget sama pasangan kita gitu ya. Terus kita bilang kayak di film-film Cina lah ya, kayak di film-film Mandarin gitu, bilang pokoknya di kehidupan berikutnya aku mau sama kamu lagi gitu kan. Aku mau sama kamu lagi. Nah itu insya Allah di kehidupan berikutnya, kenapa kita selalu gagal dengan pasangan? Karena kita itu mencari orang yang dulu kita cintain itu gitu loh. Cuman kan namanya kita terlahir kembali, kita lupa. Jadinya ya kita nggak tahu yang mana gitu loh. Sampai akhirnya ya itu tadi, kita bisa ngeklik, kita bisa ngerasain oh ini kayak gitu. Kedua karena janji seperti itu. Ketiga itu karena ada dendam.
dendam atau mau bayar hutang budi. Yang dulu misalnya dia disakitin sama siapa gitu kan, dia dulu disakitin sama siapa, lihat aja ntar di kehidupan berikutnya bakal gue cari, bakal gue kerjain lagi, bahkan lebih gitu kan dari yang sekarang lu ke gue. Itu dendam ya, ada yang kayak begitu. Akhirnya karena terlalu kuat dendamnya, jadi dia terlahir kembali. Ada juga yang karena ingin balas budi. Mungkin di kehidupan dulu dia banyak dibantu oleh orang ini, bagaimana segala macam, tapi dia nggak sempat ngebalas budi orang tersebut. Makanya dia berjanji di kehidupan berikutnya, saya akan membalas budi kamu di kehidupan yang sekarang ini gitu loh. Nah, makanya kenapa terkadang banyak orang yang suka bingung saat melihat siapa orang tuanya, ngeliat anaknya, ngeliat gurunya, ngeliat muridnya, ngeliat teman kantornya, ngeliat bosnya, ngeliat siapalah pokoknya, itu ada yang benci banget rasanya gitu ya, benci banget. Tapi kita nggak tahu kenapa sih gue benci banget sama tuh orang. Kenal aja enggak kadang gitu kan, kenal aja enggak. Kalau kenal pun ya apa sih salahnya dia, kok gue benci banget sama dia. Itu biasanya suka ada dendam kesumat yang belum beres dari kehidupan sebelumnya. Atau ada juga yang tadi yang mau balas budi adalah kok dia selalu pengen deketin orang itu, walaupun orang itu ngehindar, walaupun orang itu menjaga jarak dengan kita gimana, tapi kita rasanya tuh pengen deketin diri kita terus ke dia gitu loh. Rasanya tuh kok gue pengen ngejagain dia terus, gue pengen bantuin dia, gue pengen ngelindungin dia gimana. Itu yang namanya kita punya hutang budi gitu ya, pengen balas budi kepada orang itu, ke anak, ke siapa, ke orang tua atau siapa ya, seperti itulah. Kenapa kita kadang tuh sayang dan proteksi banget sama anak kita, kayak gimana tahu ya, itu karena kadang kita mungkin dulu punya hutang budi sama dia, atau sama orang tua kita, atau sama guru, temen, murid, bos, atau siapapun lah yang kita, bahkan yang mungkin kita nggak kenal gitu ya, seperti itu. Ini penjelasan reinkarnasi menurut gua. Nah, ada hubungannya kan dengan karma, di mana dulu kita berbuat buruk, itu kita akan ngalamin lagi, menerimanya sekarang gitu loh. Jadi balik lagi ke cerita yang reinkarnasi pertama, di mana dulu gue disakitin terus, kenapa gue sekarang kok disakitin terus gitu loh, kenapa gue disakitin terus sama pasangan gue gitu kan. Ternyata di kehidupan gue sebelumnya itu adalah gue suka ngehamilin anak orang. Gue lahir sebagai laki-laki dan suka ngehamilin anak orang. Gue suka perawanin anak orang dan gue lepas tangan, dimana gue saat itu adalah laki-laki yang gagah, yang boleh dibilang cakep gitu kan ya, kaya pantau, punya jabatan, kedudukan segala macam. Jadi bertindak seenaknya gitu loh. Sampai akhirnya sekarang gue kayak begini kehidupannya. Akhirnya gue yang disakitin sama laki-laki. Jadinya ini karma buruknya gue. Kalau karma baiknya ya itu tadi, karma baiknya kita dulu banyak nolong orang, kita banyak bantu orang, maka di kehidupan sekarang pun kita akan banyak ditolong, dibantu orang, banyak orang yang suka dengan kita, banyak orang yang senang dengan kita. Itu ada hubungannya kan, karma tuh. Makanya saat kalian berpikir, kok gue gak pernah gitu ke orang, kok gue gak pernah gini ke orang, kenapa orang seperti itu ke gue, kenapa orang seperti ini ke gue, mungkin itu adalah hasil perbuatan kita di kehidupan sebelumnya gitu loh. Bukan di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan sebelumnya. Jadi untuk kalian yang bertanya kenapa, janganlah selalu bertanya kenapa dan nyalahin Tuhan. Cobalah kalian mencari jawabannya dengan datang ke orang-orang ahli yang bisa bantu kita gitu loh. Kayak gue mencari-cari, bertanya-tanya, bertahun-tahun gue nyari dan bertanya siapa yang bisa bantu gue untuk melihat kehidupan gue sebelumnya gitu. Jadinya nggak ada salahnya lah kita akhirnya, ya gue kan bisa menerima, oh ternyata oh ya udah nggak apa-apa lah, gue bayar tuh hutang karma kehidupan gue yang jahat di kehidupan lalu, gue bayar sekarang nggak apa-apa, yang penting di kehidupan berikutnya gue udah lunas gitu. Oke, semoga ngerti.